Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Pak Hen. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi sebelumnya, yaitu tentang musik. Musik adalah hukum moral. Ini memberi jiwa ke alam semesta, sayap untuk pikiran, terbang ke imajinasi, dan pesona dan keceriaan untuk hidup dan untuk semuanya. Ini menurut Plato. Maksudnya apa sih memberikan jiwa ke alam semesta? Ketika kalian mendengarkan musik atau sebuah lagu, terkadang kalian terbawa oleh suasana lagunya. Kalian jadi ingin marah atau kalian ingin melakukan sesuatu yang seperti yang ada di dalam lagu tersebut. Itu artinya memberikan jiwa ke alam semesta. Kali ini kita akan membahas tentang memainkan alat musik secara sederhana. Ini adalah contoh alat musik secara sederhana. Ada pianika, ada recorder. Tujuan pembelajaran kita adalah dapat memainkan musik ensemble lagu-lagu daerah di Indonesia. Ini adalah contoh bermain ensemble. Ensemble angklung. Angklung ini alat musik tradisional asli Indonesia. Dari daerah mana? Ya, dari daerah Jawa Barat. Ensemble berasal dari kata ensemble, dari bahasa Prancis yang artinya bersama-sama. Berarti ensemble ini adalah memainkan alat musik secara bersama-sama dengan satu jenis alat musik atau beberapa jenis alat musik. Itu disebut ensemble. Main alat musik bareng-bareng, itu ensemble. Bisa alat musiknya sama semuanya, bisa alat musiknya beda-beda, itu disebut ensemble. Sekarang kita akan masuk ke dalam jenis ensemble. Jenis ensemble yang pertama adalah ensemble sejenis. Artinya bermain alat musik secara bersama-sama dengan menggunakan satu jenis alat musik saja. Kalau misalkan, ini kan bersama-sama bareng-bareng. Kalau misalkan ada 5 orang main alat musik, satu orang main pianika, ya berarti yang 4 lainnya juga main pianika. Satu orang main gitar, berarti 4 orang lainnya main gitar. Artinya alat musiknya sama. Ini disebut ensemble sejenis. Ini adalah contoh praktek ensemble sejenis memainkan alat musik pianika secara bersama-sama atau berkelompok. Ini waktu kita lagi belajar ensemble secara langsung, waktu sekolah masih tatap muka secara langsung. Yang kedua adalah ensemble campuran. Nah, ensemble campuran adalah memainkan alat musik secara bersama-sama dengan 2 atau lebih jenis alat musik. Misalkan ada 5 orang, 1 orang main pianika, 2 orang main gitar, 3 orang main keyboard misalkan. Atau 1 orang gitar, 1 orang main kahon, 3 orang main pianika. Ini disebut jenis ensemble campuran, memainkan alat musik secara bersama-sama dengan lebih dari satu jenis alat musik. Ini waktu kita lagi praktek ensemble campuran di sekolah. Alat musik yang digunakan bervariasi, ada kahon, ada gitar, ada pianika. Ini yang dimainkan oleh mereka. Ini disebut ensemble campuran. Gimana? Sudah paham antara ensemble sejenis dengan campuran? Mudah ya, gampang banget. Kalau sejenis alat musiknya sama semua, kalau campuran alat musiknya beda-beda. Nah, itu gampang. Kalau di dalam pertemuan secara langsung mudah kita prakteknya. Tapi di era pandemi tidak menghalangi kita dalam praktek ensemble. Contohnya misalkan dalam satu kelompok mainnya pianika semua, mainnya dari rumah masing-masing. 1 orang main pianika di rumahnya sendiri, 1 orang main pianika di rumahnya sendiri. Nanti videonya bisa digabungin menjadi sebuah ensemble virtual gitu. Di rumah masing-masing tapi ya. Baik, kita akan masuk ke alat musik sekarang. Alat musik adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan sebuah instrumen nada yang dijadikan untuk pengiring dari sebuah lagu. Ini disebut alat musik. Jenis alat musiknya ada apa aja sih? Kalau tadi kan ensemble itu 1 jenis alat musik, 2 jenis alat musik, 3 jenis alat musik. Nah, sekarang kita belajar jenis alat musiknya.
Alat musik yang pertama adalah alat musik ritmis. Ini alat musik yang digunakan untuk mengatur irama, tempo atau ketukan atau birama dari sebuah lagu. Ritmis dari kata ritme atau irama, untuk mengatur ritmenya, temponya, ketukannya. Ya. Biasanya dijadikan acuan atau patokan di dalam sebuah pertunjukan musik supaya nadanya tidak melenceng, tidak lebih cepat atau lebih lambat. Ini di ritmis. Biasanya alat musik ini alat musik yang dipukul biasanya. Contohnya ini adalah contoh dari alat musik ritmis untuk mengatur irama. Kemudian jenis alat musik yang kedua adalah alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang biasanya digunakan untuk memunyikan melodi dalam lagu secara lengkap, untuk mengatur solmisasinya, untuk mengatur do re mi fa sol la si do nya atau notasinya. Alat musik yang digunakan untuk mengatur notasinya, do re mi fa sol la si do nya. Bunyi yang dihasilkan alat musik melodis ini mengatur nada utama dalam sebuah lagu. Ya, untuk mengatur solmisasi, yang main alat musik do re mi fa sol la si do untuk mengaturnya adalah contohnya ada recorder atau suling tadi, ada pianika, ada saksofon, ada trombon, ada biola, ada trompet. Ini adalah contoh-contoh dari alat musik melodis. Ya, alat musik melodis biasanya ditiup, ditekan. Yang penting menghasilkan nada do re mi fa sol la si do nya, solmisasinya. Ya. Sekarang jenis alat musik yang ketiga adalah alat musik harmonis. Alat musik harmonis ini adalah alat musik yang dimainkan untuk memainkan harmonisasi pada suatu lagu secara utuh. Cirinya, di dalam alat musik ini bisa memainkan 3 nada atau lebih secara bersamaan. Alat musik harmonis ini biasanya tidak bisa dimainkan secara tunggal atau sendiri, tapi membutuhkan alat musik lainnya untuk menjadi sebuah harmonisasi. Solmisasinya tidak terdengar lagi di sana. Do re mi fa sol la si do nya tidak terdengar lagi. Sudah ngeblend, sudah mencampur, sudah menjadi sebuah harmonisasi utuh. Ini disebut alat musik harmonis. Ini adalah contohnya alat musik harmonis, gitar. Ketika kalian main gitar, biasanya solmisasinya atau notasinya tidak terdengar lagi. Yang terdengar adalah alunan secara utuh, menyatu. Biola juga sama, harpa juga sama. Itu adalah contoh jenis alat musik harmonis. Ini yang perlu kalian ketahui, bahwa semua alat musik melodi harmonis, semua alat musik harmonis juga merupakan alat musik melodis. Ya, kapan sih menjadi sebuah alat musik melodis? Alat musik harmonis menjadi sebuah alat musik melodis ketika dia dimainkan secara tunggal, secara sendiri. Misalkan gitar mainnya sendiri, gitu. Tidak dicampurkan dengan alat musik lainnya, gitu. Ya, semua alat musik harmonis itu merupakan alat musik melodis. Itu yang perlu diingat. Namun, tidak semua alat musik melodis merupakan alat musik harmonis. Ada yang nggak bisa dijadikan sebagai alat musik harmonis, alat musik melodis, karena ketika dimainkan notasinya atau solmisasinya terdengar dengan jelas. Ya, do re mi fa sol la si do nya masih terdengar dengan jelas. Contohnya suling, contohnya pianika, recorder tadi ya, recorder dan pianika itu contohnya. Recorder dan pianika ini alat musik melodis, tapi tidak bisa dijadikan sebagai alat musik harmonis, gitu. Karena notasinya masih terdengar dengan jelas. Hanya untuk mengatur nada-nada pentingnya saja, gitu. Kalau harmonis, semua alat musik harmonis pasti alat musik melodis. Ketika dimainkan secara sendiri menjadi sebuah alat musik melodis, tapi ketika dimainkan secara bersama-sama membutuhkan alat musik lainnya, itu menjadi sebuah harmonis. Ya, semoga kalian bisa paham di sini. Teknik memainkan alat musik ini ada yang ditiup, ada yang dipukul, ada yang dipetik, ada yang digesek, ada yang ditekan, ada yang digoyangkan. Nah, ini menjadi sebagai tugas kalian nih. Tugasnya adalah mengidentifikasi jenis alat musik apa saja yang termasuk ke dalam jenis ritmis, melodis, dan harmonis. Identifikasi itu mengkelompokkan.
Misalkan jenis alat musik ritmis itu ada pianika, ada apa lagi itu kalian kelompokkan. Jenis alat musik melodis apa saja jenisnya, harmonis apa saja. Kemudian yang kedua, identifikasi alat musik berdasarkan cara mainnya tadi. Yang ditiup itu alat musiknya apa saja, yang digesek alat musiknya apa saja, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang disampaikan pada hari ini di pertemuan kali ini tentang memainkan alat musik secara sederhana. Mudah ya. Ingat, harus bahagia, tetap bahagia ketika memainkan sebuah alat musik atau ketika bernyanyi. Usahain dalam kondisi yang rileks, kondisi yang senang, kondisi yang bahagia. Tetap jaga pola hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.